Ketika sama atlet saya rangkul mereka, saya kasih tahu sama mereka jangan menjadi alasan untuk maju minimnya fasilitas gitu loh. Jangan banyak mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini saya punya tamu istimewa. Jadi ketika ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak ingin berolahraga main sepatu roda dengan aman, ini ada ahli-ahlinya di sini. Kita hadir di sini bersama Mbak Wela Fitrianti. Beliau ini ketua Pengcap Porserosi Kota Serang. Porserosi itu Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia. Cuman Mbak Wela ini Kota Serang, Pengcapnya. Kemudian ada Om Jardin Ayala. Nah, beliau adalah suhunya mungkin karena pelatih Bu ya, pelatih olahraga sepatu roda. Kita sedikit Mbak saksikan dulu bagaimana ini di bawah Kota Serang, KONI Kota Serang Bu ya. Betul. Nama klubnya apa Bu? Cisco Serang Inline Skate Community. Serang Inline Skate Community. Nah, inilah binaan-binaan sepatu roda yang di bawah Cisco. Ini masih anak-anak kecil Bu ya? Iya. Banyak. Ini lagi dilatih, lagi berlatih. Iya, lagi berlatih. Latihan relay ini. Memang Estafet. targetnya dari anak-anak estafet. Nah ini. Kalau saya melihatnya, saya juga kan punya anak-anak kecil Bu ya. Saya itu selalu khawatir ke Mbak Wela, khawatir apa ya? Terjatuh resikonya sangat tinggi nih kalau saya lihat main sepatu roda ini. Gimana tuh Bu? Bisa? Ya, pada dasarnya sih semua cabang olahraga punya resiko sendiri ya. Cuma kalau untuk di sepatu roda, kalau orang lihat sekilas memang banyak dari kawan-kawan saya juga yang khawatir jatuh, cedera kalau anaknya masuk klub sepatu roda. Tapi setelah saya kasih arahan, ya intinya kalau ketika anak itu bermain di tempat yang benar dan dengan cara yang benar, ya insya Allah sih resikonya minim gitu loh. Anak saya kebetulan sudah hampir 8 tahun, hampir 10 tahun. Insya Allah, dan jangan pernah dari umur 8 tahun, sekarang umur 16, berarti ya 8 tahunan. Nah itu nggak ada, cuma ya jatuh sih ya, tapi lecet-lecet aja. Memang dari awal saya bilang kalau sepatu roda resikonya jatuh dan lecet ya. Jadi biar nggak kaget, nggak cengeng. Cuma kalau untuk cedera yang nggak ada. Anak ibu juga ikut kompetisi perlombaan-lombaan gitu nggak Bu? Oh iya ikut. Ya justru karena saya berawal di kepengurusan ini karena anak saya yang berlatih sepatu roda. Sampai akhirnya ya ikut kejuaraan tingkat kota sih masih, terus tingkat provinsi ya, kejurnas juga pernah. Ya dari kecil, dari SD sampai sekarang udah SMA. Pernah dapat bisa mencapai juara belum Bu? Ya ada kejuaraan tertingginya itu di Pekan Olahraga Provinsi. Ada yang dapat emas dan ada yang dapat perak, binaan saya ya, binaan Kota Serang. Terus ke Jurnas Kemenpora di Jogja juga ada beberapa yang mendapat medali. Walaupun ini kan ibu ketua Pengcap Kota Serang. Iya, betul. Berarti ada di bawah lembaga organisasinya itu KONI ya? Iya, para Pengcap itu ada di KONI, iya. Nah, sampai hari ini itu berjalan baik Bu ya, pembinaan misalkan dari KONI? Iya, alhamdulillah setelah saya masuk dirangkul oleh Pak Denny Arisandi, ya ada perhatian. Selama 4 tahun dari anak saya ada yang kecil tuh TK ikut, SD terus 4 tahun lah belum ada. Jadi latihan kemana itu sendiri aja biayanya. Bahkan terakhir itu pas mau Piala Ibu Negara baru kita dirangkul
kata Pak Denny bikin kepengurusannya baru bisa mengajukan. Ya alhamdulillah pertama kali dapat itu ketika mau berangkat ke Solo waktu itu Piala Ibu Negara. Kami dapat uang pembinaan Presiden dari maksudnya, Bu? iya itu piala Bu presiden siapa, Bu? waktu itu Pak SBY, aman nih. oh bukan Jokowi. Oh, udah Pak. Iya udah Pak Jokowi. Jokowi ya. Ibu presiden ya. Ibu Jokowi ya. Mm-mm. Hmm. Ada nama kejuaraannya memang itu event 2 tahunan Piala Ibu Negara karena Covid ini aja ditiadakan. Jadi tingkat resiko tetap ada. Tetap ada tapi minim lah, nggak usah khawatir. Karena ada teknik-teknik Ada, tertentu ya ya. yang bisa Nanti mungkin pelatihnya kebetulan kan Hmm. atlet juga jadi lebih tahu. Ya ke atlet coba kita tanya. Yap. Om Jardin. Ya. Udah berapa lama main sepatu roda? Dari lahir, dari kecil? Dari 2013 kalau nggak salah. 2013. Iya. Mulai aktifnya. Sekarang 2021. Iya. Udah 6 tahun lebih ya. Iya. 8 tahun. 8 tahun. Dan pernah sampai apa saat bermain Sepatu sepatu roda. roda ini? Ya nasional, tingkat nasional, provinsi, ya seperti itu. Lu sampai. Iya. Kemudian pada saat dulu awal ketika senang olahraga Sepatu roda. kenapa yang membuat Om Jardin ini tertarik gitu sepatu roda, main dengan resiko-resiko itu? Apa yang Ya membuat tertarik? awal sih emang kurang tertarik. Cuman adik saya main tuh di situ. Jadi ngelihat adik saya main gitu, jadi tertarik gitu, asik mainnya gitu. Iya. Terusan ya ikut lomba-lomba. Iya. Sekarang ikut berbagai lomba ya. Iya. Nah, ada juga Ibu klub Cisco ini. Iya. Itu klub ini milik pribadi atau memang ini milik Pengcap? Milih awalnya ya saya pribadi Pribadi yang ya, mendirikan. mendirikan. Ya karena saya termotivasi itu lihat anak-anak sekarang kan pegangnya HP. Saya miris gitu loh. Nah saya ingin meminimkan mengalihkan anak-anak supaya tidak pegang HP. Saya dirikanlah. Ya memang banyak hasilnya, manfaatnya setelah saya sharing nama orang tua atlet. Yaitu saya pribadi, tapi akhirnya saya daftarkan ke KONI melalui Pengcap, pengurusan Pengcap, supaya kalau ada uang pembinaan dari KONI turun tuh resmi gitu. Ketika misalkan klub Ibu ini udah terdaftar, sekarang ini ada berapa sih Bu daya tarik masyarakat di Kota Serang yang ikut mendaftarkan ke Ibu? Kalau untuk yang terdaftar kurang lebih 30 ada, yang 30 sudah ada. Cuma yang aktif 15 sampai 20. Kategori usianya Bu? Kita kategori usianya tingkat dari TK sampai SMP pun kami terima, karena nanti pada akhirnya ya seleksi alam lah, nanti mereka juga ada pelatihnya yang nanti dipilah mana yang pemula, mana yang standar, dan mana yang speed. Di sepatu roda itu kan ada pemula, standar, speed. Nah, untuk bisa daftar misalkan saya nih mau daftar ke klub Cisco ini, apa aja yang menjadi persyaratan anak saya, misalkan nih baru 5 tahun nih? Boleh, bisa. Ada Apa yang aja umur persyaratannya, 2,5 tahun juga ya. Iya. Baru 2,5 tahun? Iya, 2,5 ada. tahun. Berani. Kecil banget ya. Orang tuanya justru yang minta, boleh nggak? Ya kita coba aja dulu, datang anaknya suka enggak. Ternyata anaknya suka, dan malah sekarang ya sudah berani. Nah, apa aja Bu misalkan Syarat persyaratan-persyaratannya? pertama sih cuma datang ya bawa kakak sama akte, karena memang nanti kan mau terdaftar. Kalau memang dia serius ketika jadi atlet kan memang harus didata kan, dan kalau untuk lomba juga kan ada kategori umurnya. Tapi persyaratan khusus sih kalau buat saya, karena memang untuk fun juga awalnya ya, biar anak-anak tuh suka aja dulu, datang aja dulu ke alun-alun setiap hari Selasa dan Sabtu. Setiap hari Selasa Dan Dan Sabtu sore jam 4 sore, Jam jam 4 di sore. alun-alun Kota Serang. alun-alun Kota Serang nih, sahabat Iya. nonton podcast yang biar tahu juga. Selasa sampai Sabtu ya. Iya. Bawa sepatu roda, jangan bawa pistol berarti kalau mau main. Anaknya dibawa aja Anaknya dulu, dibawa. nanti dicoba suka apa enggak. Kalau nanti ya didaftarin, nanti
langsung aja langsung coba. Jadi nggak Ada usah, pelatihnya kan. walaupun belum bisa apa-apa nggak apa-apa ya Bu, Oh ya, nggak yang penting apa-apa. ada Nah, keinginan. memang aja. ada yang coach Arkan ya yang Iya. pegang pemula. Pelatih yang Ada satunya berapa lagi. pelatihnya Bu Pelatihnya kita sebenarnya kalau pelatih di Cisco itu? resmi gitu untuk yang punya sertifikat khusus kepelatihan itu belum. Cuma karena memang minatnya banyak, akhirnya karena pengalaman anak-anak ini ya udah mereka saya target jadi pelatih dan ngikutin ada kepelatihan tingkat dasar di KONI Kota Serang. Ya bisa lah. Kalau untuk pemula aja sih sama standar mereka bisa. Bu, tapi saya juga sering ke alun-alun Bu. Mm-mm. Masalahnya alun-alun itu kan juga menurut saya ya tempatnya Mm-mm. sangat Tidak tidak layak Bu Betul. untuk main Iya. sepatu roda anak-anak. ya Ya aspal misalkan, Mm-mm. bukan apa namanya jalanan yang lembut gitu. aspalnya kasar banget. Nah itu kan khawatir Resiko, ya. iya. Ada Iya. nggak sih Bu tempat misalkan ya, di Kota Serang ini yang udah layak dipakai latihan misalkan untuk sepatu roda? Belum ada. Kalau di stadion? Apalagi Skateboard ya. itu skatepark itu pun kurang standar dan itu untuk sepatu roda yang agresif. Kalau yang di stadion itu beda, bukan yang sepatu rodanya juga beda. Sepatu Jadi- roda agresif. Iya, Iya. yang loncat-loncat Yang itu. khusus Jadi kan di sepatu roda itu ada yang slalom, ada yang agresif. Nah ini kalau yang kita ini yang dari pemula sampai standar sampai speed. Jadi memang lintasannya harusnya ada khusus. Dan itu harusnya dibuatkan oleh KONI Bu, ya. Pemkot. Sebenarnya Apa? bukan KONI sih, KONI ya memang memediasi aja. Heeh, Pemkot dong. Pemkot ya. Kita Pemerintah sudah sering mengajukan. mengajukan, tapi ya selama ini belum ada. Nah menurut Ibu Tanggapan. tingkat antusias atau ketertarikan masyarakat di Kota Serang lah khususnya itu terhadap olahraga sepatu roda ini bagus nggak sih Bu? Artinya respon masyarakat ini Gimana, masih Coach? kategori banyak atau memang minim? Oh banyak. Banyak. Mas kategorinya menurut saya sih apalagi sekarang ini setelah PON banyak. Nah misalkan Om Jadin ketika keliling misalkan, Iya. si Om ini kan bagaimanapun atlet, bahkan sekarang udah jadi pelatih. Iya. Mungkin kan sering melihat di daerah-daerah luar kota Serang ya, karena kota Serang ini ibu kota provinsi Banten loh. Hmm. Daerah mana yang paling bagus dalam pengembangannya, dalam pengelolaan tempat-tempat yang ada khusus untuk sepatu rodanya gitu? Kalau untuk daerah sih Kabupaten Tangerang, Mhm. DKI Jakarta itu bagus-bagus sih pengembangannya. Tempat itu Iya, di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Kalau kota Cilegon, Tangerang, kota Tangerang Kalau belum- itu enggak sih, belum juga ya. belum. Belum. Padahal Om Jadin sendiri kan artinya sekarang udah mencintai olahraga ini ya. Iya. Nah, melihat kecenderungan untuk kemajuan sepatu roda, atlet-atlet berkembang terus kecintaan, itu peluangnya bagus nggak? Biar pemerintah maksudnya ikut juga memperhatikan gitu. Ya sekarang sih ya gitulah gitu tuh. Hmm. Apa sih namanya? Ya lumayan gitu. Setelah PON ini lumayan banyak yang minat gitu. Datang-datang nanya tentang mau gimana nih daftarnya gitu-gitu. Jadi ikut PON nggak kemarin? Enggak. Oh enggak. Enggak. Karena masih sekolah kelas berapa? Masih kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya. Iya. Jadi belum kepilih atau memang belum ada kategori? Belum kepilih. Belum kepilih. Tapi Iya. ada berapa yang ikut ke sana? Kalau Banten Banten sih 3. sepatu roda ngirimnya 3. 3 orang doang Iya. ya. Itu dari Tangerang semua. Tangerang semua. Lumayan. Kalau seangkatan Om Jadin ada berapa atlet-atlet yang kemarin ikut berkompetisi biar bisa ikut PON? Ada banyak sih yang seumuran Jardin sekarang. Ada berapa orang? Ada 20? Berapa ya? Kurang lebih 10 lah ada. 10 ya. Yang seumuran. Artinya memang masih kategori sedikit sih ya. Iya. Kalau 10. Tapi gini maksud saya Bu, bagaimana ketika respon masyarakat ini banyak terhadap sepatu roda, mulai, dan saya sepakat tadi mengalihkan ketergantungan gadget
anak ini ya. Untuk olahraga kan sehat. Iya. Nah sementara pemerintah belum support gitu untuk tempat fasilitas umum minimal. Nah apa yang ingin Ibu harapkan gitu, sampaikan misalkan terhadap pemerintah Kota Serang? Saya sih berharapnya kalau untuk lintasan kan memang di sport center itu di Curug, Desa Curug ya, Baros katanya mau ada. Ya yang mungkin baru itu ya. 2-3 tahun ke depan. Cuma untuk sekarang ini sih memang kita kan memakai fasilitas alun-alun. Nggak ada masalah sih ketika kita kan itu sore rame banget. Jadi kita kadang pakai abis maghrib, karena kalau untuk latihan relay harus benar-benar steril, sepi gitu loh. Sepi. Biasanya sepi di abis maghrib. Cuma kendalanya di penerangan. Satu, penerangan untuk alun-alun Kota Serang. Yang kedua, Jalan. diperhalus karena rodanya itu sayang dan memang resiko jatuhnya kalau lintasannya nggak halus. Jadi di alun-alun Kota Serang itu kasar ininya, aspalnya. Jadi saya cuma minta diperhalus sama penerangan. Dari dulu saya cuma minta itu, karena kalau untuk minta lintasan mungkin anggarannya miliaran ya. Lintasan sepatu roda itu mencapai di angka M gitu loh. Minimal Kalau memang mau yang standar gitu loh. ya minimal Minimal itu di alun-alun Kota Serang. Tapi itu untuk pemerintah. Ketika sama atlet saya rangkul mereka, saya kasih tahu sama mereka jangan menjadi alasan untuk maju minimnya fasilitas gitu loh. Jangan banyak mengeluh. Kita buktikan saja gitu loh. Dan itu ya terbukti pada anak saya dan Jardin dan adiknya. Kita bisa loh tampil di Porprov dengan minim latihan, minim lintasan, minim fasilitas, tapi kita bisa buktikan kepada pemerintah Kota Serang. Kita pulang bawa medali emas dan perak. Itu satu kebanggaan dan asli putra daerah. itu tahun Tidak ada cabutan dari yang tahun ini apa tahun berapa? tahun 2018. 2018. Yang 4 tahun yang Jawa lalu. Barat ya? Bukan, Porprov. Pekan Oh, Olahraga yang Provinsi Kabupaten. di Kabupaten Serang. Nah, untuk 2002 kan Kota Tangerang tuan rumahnya. Ya insya Allah kalau memang ada dana pembinaannya dari pemerintah Kota Serang, ya kita akan mempersiapkan atletnya untuk maju di Porprov 2022 di Kota Tangerang. Nah Ibu kan Pengcap Kota Serang ini Iya. provinsinya ada juga Bu? Ada. Pengcap provinsi. Pengcap Provinsi Banten ada. Ketuanya Pak Agus itu dari Kabupaten Tangerang. Beliau sudah 2 periode dan di kepemimpinan beliau memang bagus. Jadi merangkul. Jadi justru putra daerah benar-benar yang harus main di Porprov. Jadi kita nggak cabutan dari luar. Benar-benar pembinaannya gitu loh. Jadi di setiap kabupaten dan kota itu ada pengcapnya Bu? Ada ya. 8 Dan kota itu kabupaten ada pengcapnya. Suka ada pertemuan-pertemuan rutin Bu? Ada, cuma karena Covid ini 2 tahun ini tidak ada kegiatan. Biasanya kita ada latihan gabungan. Itu di tuan rumahnya Kabupaten Tangerang, karena memang baru Kabupaten Tangerang di Banten ini yang punya lintasan standar nasional. Kabupaten Tangerang. Iya, luar Jadi, biasa banget kita Di bisa mananya Bu Kabupaten Tangerang? di BSD. BSD, Di BSD. dekat Aion situ. Jadi dia punya tempat yang keren ya. Iya, keren. Kita sampai ke sana memang karena pengen memperkenalkan anak-anak bahwa ketika nggak kaget kalaupun lomba kan di lintasan standar nasional. Jadi Latgab selalu saya, insya Allah Kota Serang sih kalau ada Latgab, undangan Latgab nggak pernah absen. Saya memang Berapa bulan sekali Bu biasanya Latgab? waktu itu sih sebelum Covid kita sebulan sekali ya. Sebulan sekali rutin Iya, ya? iya. Ini udah lama enggak, dan insya Allah katanya sih bulan depan mulai aktif lagi. Om Jardin mungkin bisa dijelaskan ya, artinya dari segi kategori anak 2,5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, apa aja sih jenis-jenis dari permainan sepatu roda ini? Kalau dari macam jenis-jenisnya itu ada speed itu yang race, yang balapan gitu, muter. Terus slalom itu yang kayak ngelewatin halang rintang gitu-gitu tuh. Gitu ya. Pakai Tersiap-siap. pakai kon. Pakai Nah. kon. Sama agresif. Agresif itu yang lompat-lompat gitu. Loncat. Dan itu kan nggak ada lintasannya di Serang, terus gimana? Jadi untuk ini mah paling speed sama slalom aja. Yang bisa Iya. dipakai di sini ya.
slalom sama speed aja ya. Iya, Dan itu bisa dua jenis itu bisa dipakai untuk semua kategori usia. bisa. Bisa ya. Iya. Nah, ada trik-trik gak misalkan anak kecil yang baru 4 tahun, 3 tahun bagaimana dia berlatih kemudian meminimalisir resiko jatuh kemudian lecet. Tipsnya apa dari Yang paling pelatih penting nih? sih pakai pengaman ya. Pengaman. Lengkap tangan, siku sama lutut gitu. Sama helm ya. Itu utama sih kalau yang untuk kecil wajib. Dan jangan bermain di yang curam. Iya. Curam di depannya sungai, masuk ke sungai ya. Iya, iya. Nah, yang lebih banyak yang Om Jadin latih ini anak-anak apa seusia usia berapa yang paling banyak? Anak-anak itu 10 tahunan lah ya. 10 apa? Oh, udah Umur 10 10 tahun tahun ke ke bawah. 10 tahun ke bawah Nah, yang SMP, banyak. SD ke bawah ada. Karena kalau bicara sepatu 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 roda ini roda. kan lumayan biaya ya betul. beli sepatunya juga lumayan. Terus kemudian ada beberapa jenis, ada yang maksudnya sepatunya ya, Iya betul. ada Memang. yang Untuk tingkat karet, pemula apa, Iya. untuk yang ada yang standar, plastik, ya untuk standar. yang speed memang beda-beda. Nah, ketika misalkan ini yang saya tadi sampaikan, respon udah bagus, tempat di Stadion Banten ini yang baru berdiri itu, Iya. Nanti sport center. Sport Center ini Ya, ada, Curug. mungkin ini akan ada rencana pengembangan cabang apa gimana Bu? Pembentukan klub-klub baru Pak? Oh iya sih, kalau mudah-mudahan sih dengan minat yang banyak, kalau klub sih ya sah-sah aja. Kalau ketika ada klub lain Bisa, ya? yang klub lain ingin bergabung dengan kami, ya saya rangkul juga. Kebetulan kan memang baru satu. Kalau waktu itu sih sempat sampai ada 4-5 klub waktu booming banget di 8 tahun yang lalu itu ya. Pertama awal kali anak-anak main sepatu roda tuh ya karena waktu itu ada piala wali kota Pajaman saat itu. Wali kotanya masih sama piala Surono di kota Serang. Saya sih yakin, saya sering melihat karena juga saya warga komplek perumahan Bu ya, sering melihat anak-anak saya, terus anak-anak kecil itu bermain olahraga sepatu roda ini, minatnya banyak loh Bu. Ya. Nah artinya kalau saya lihat ini karena mungkin mereka nggak tahu, saya juga nggak tahu harus di mana tempatnya selain paling main ke stadion sedikit dan itu sangat numpuk Ya. pengunjungnya. Terus ke alun-alun mainnya juga sama kasar, lebih baik di tempat di Iya, di perumahan komplek saya. malah halus. Tempat apa namanya lapangan badminton lebih lembut, Iya. Iya. lebih halus. Ketika jatuh nggak terlalu berisiko daripada di alun-alun sebenarnya Bu. Nah, apakah Ibu nggak minat misalkan menciptakan sendiri tempatnya yang dikelola secara pribadi? Klub yang Ibu bangun ini membangun sendiri gitu loh, tanpa mengandalkan pemerintah, sehingga semacam menjadi apa ya, tempat kursus gitu. Iya. Kalau untuk minat sih pemikiran ke situ sudah ada ya sejak dulu. Cuma mungkin terbentur dengan biayanya. Memang kalau untuk lintasan sepatu roda itu kembali lagi besar banget gitu loh. Paling yang ada itu pernah terbersit di pikiran saya untuk kerjasama dengan perumahan yang memang ada fasilitasnya. Cuma memang yang saya lirik itu kemarin sempat di Puri Citraland. Perumahan yang Pernah elit Bu ya. Iya pernah, tapi itu sebentar, waktu itu hanya skatepark ya. Iya. Sempat anak-anak komunitas sepatu roda tapi yang agresif sempat dapat tempat di sana, tapi itu hanya untuk yang agresif. Sementara kalau untuk yang pemula standar atau speed itu nggak bisa gitu loh. Kalau untuk pemula sama standar aja untuk latihan lintasannya memang halus di Puri Citraland itu. Cuma kalau untuk yang speed nggak bisa. Nah ada lagi kemarin saya baru ke BMW yang di Serdang perumahan. Nah itu sebenarnya layak, tapi belum saya coba untuk bekerja sama dengan pihak pengembang di sana. Mungkin paling yaitu untuk sarana latihan bekerja sama dengan pengembang perumahan yang memang ada fasilitas gitu.
Itu aja. Kalau untuk buat lintasan pribadi sih rasanya Belum ya? belum. Nah, artinya kan gini Bu, ketika Ibu kerjasama terus kemudian dikelola secara mandiri, Mm. ini kan tidak ada binaan-binaan untuk jadi pelatih, honor-honor untuk jadi pelatih roadshow gitu. Artinya berapa sih Bu biasanya rata-rata tarif untuk yang ikut dalam klub ini ketika dia ikut latihan kemudian berlatih? Besaran tarifnya mahal nggak sih Bu? Enggak sih, Biayanya? karena kita juga kan lihat ya, ini kan di ya Masih- walaupun Serang ini ibu kota provinsi, Ibu tapi kota loh, Bu. iya loh, tapi banyak yang untuk kalau untuk biaya masuk ke klub kami itu untuk awal pendaftaran 200.000 itu udah untuk belajar 1 bulan ke depan, tapi untuk biaya per bulannya 1 bulan cuma 150.000. Itu berapa kali pertemuan? 8 kali pertemuan, Seminggu jadi 2 seminggu kali. 2 kali di hari Selasa dan Sabtu sore itu. Sangat Itu untuk murah kan kategori? dibanding dengan ya cabur lain gitu loh. Itu Saya berlaku rasa semua jenis umur apa? semua jenis jenis usia, iya. 100.000 150.000 satu bulan. 1 bulan. Iya, 8 kali. 8 kali pertemuan. Kalau pendaftaran 200.000 200.000 dapat fasilitas nggak ada Buat pendaftaran, ini tapi sebulan udah ke depan. langsung untuk bayar sebulan ke depan. Oh, untuk Iya, bahas bulan ke depan. Jadi setiap seminggu 2 kali iya. di alun-alun Iya. berlatihnya dengan resiko berhadapkan dengan aspal Iya. kasar loh Bu. Saya kasih tahu Nah, tapi memang saya resikonya setuju. sama orang tua atlet dari awal. Heeh. Makanya apalagi untuk yang pemula, coachnya itu benar-benar dampingin. Kalau untuk karena memang ternyata minatnya yang banyak itu anak-anak usia sekarang ini hampir 50%-nya TK dan SD ya. Heeh. Bahkan ada 3 atlet kami itu pemula yang 2,5 tahun. Itu orang tuanya yang malah yang pengen, ya udah silakan kalau anaknya mau. Kebetulan anak-anak pelatih kami juga ya anak saya 10, Bu, sama pelatih. Jardin ya. Ada 10 orang pelatih yang Pelatih sih cuma 2. Cuman 2. Iya. Nah, artinya kalau misalkan tadi kata Ibu kerjasama dengan perumahan-perumahan, ini kan minim Bu pelatih ini. Iya. Masa misalkan jadwal di perumahan A, Mm. terus perumahan B, perumahan C, kalau terjalin kerjasama gitu kan bentrok nanti Oh iya. jadwalnya. Enggak, maksudnya ya tetap nanti kita sepakati di hari apa dan di perumahan mana, nggak bisa Misalkan dipencar-pencar. hari Sabtu Minggu nih rata-rata kan, yang ada orang tuanya libur, Sabtu Minggu kan padat nanti Bu. Bisa nambah pelatih-pelatih lainnya? Ada banyak. Ya waktu itu sih ada, cuma mereka udah pada keluar. Cuma kan ya terbentur lagi dengan mengambil pelatih dari luar kan pasti biayanya juga tinggi, coachnya itu. Ya resikonya di situ, nggak mungkin kita bebanin kan semua ke atlet untuk Jadi nanti kalau ada orang yang biaya ingin pelatihan. mendaftar, menghubunginya kemana Bu? Menghubunginya bisa ke saya dan ke Coach Jardin sama Coach Arkan. Oke. Ada nomor handphonenya juga. Nanti kita cantumkan juga di Iya, siap. sini Bu. Nah Ibu sebagai penutup, Ya, closing statementnya apa sih gambaran yang ingin Ibu sampaikan untuk memajukan olahraga sepatu roda ini, khususnya di Kota Serang ya? Apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin juga ke pemerintah atau gagasan yang Ibu ingin sampaikan. kalau untuk orang tua yang ingin anaknya ingin hanya berlatih apa bermain atau untuk berprestasi di bidang olahraga khususnya sepatu roda ini, bisa datang ke alun-alun Kota Serang setiap hari Selasa dan Sabtu jam 4 untuk melihat langsung anak-anak sisko latihan. Siapa tahu berminat ya silakan bergabung. Kita tidak ada persyaratan khusus yang terlalu rumit gitu loh. Jadi di sisko ini berlatih, bermain dan berprestasi. Berlatih, Bermain dan berprestasi, iya. Dan minim resiko ya. Iya. Om Jardin sendiri sebagai pelatih, Om Jardin ini bagaimana bisa meyakinkan ya terhadap ibu-ibu yang ingin
mengikutkan anaknya untuk dilatih sama Om Jadin supaya ikut sepatu roda, tapi dengan minim resiko jatuhnya. Apa yang bisa disampaikan? Ya datang aja latihan, terus perlengkapan yang lengkap kalau mau aman ya. Apa aja perlengkapannya? Ya seperti deker lutut, kaki, lutut, siku sama sarung tangan seperti itu, helm. Sama helm. Jadi full lutut, siku, lutut, sarung tangan, dan tentu bawa helm. Sama sepatu rodanya bawa yang bagus. Ya. Oke. Jadi mudah-mudahan ke depan Bu, Ibu dapat solusi bagaimana tempat itu ada. Dari sekarang kalau nggak salah sport center itu kayaknya menunjang itu Bu, untuk tempat-tempat bermain olahraga, karena namanya juga sport center. Pusatnya di semua cabang olahraga harusnya kan, termasuk lomba memanah mungkin ada di sana nanti. Nah demikian sahabat Banten Podcast, bincang-bincang kali ini dengan para pengurus cabang olahraga Persatuan Olahraga Sepatu Roda di tingkat Kota Serang. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan bisa tahu bahwa ibu-ibu yang ingin aman anaknya untuk berlatih sepatu roda bisa datang ke alun-alun setiap hari Sabtu dan Selasa, Sabtu jam 4. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.